Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riswandi dengan NIM 2310 111 210010. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A1. Jadi di video saya kali ini, saya sedang mengerjakan penugasan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Vivi dan Pak Syaharudin di mata kuliah Sejarah Indonesia Awal Kemerdekaan hingga Orde Lama. Saya diminta untuk mewawancarai 5 orang mahasiswa dari luar jurusan pendidikan sejarah. Untuk wawancaranya ada 2 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan pertama itu adalah menurut mereka apa sih arti sebuah kemerdekaan? Untuk yang pertanyaan kedua, apa sih yang mereka ketahui tentang tokoh Soekarno? Baik, kita masuk ke segmen yang pertama. Di segmen yang pertama ini saya ingin memfokuskan dulu nih ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih arti kemerdekaan? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan kemerdekaan diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, saya mau denger nih dari 5 responden yang sudah saya tanyai tadi mengenai menurut mereka apa sih arti sebuah dari kemerdekaan gitu. Mungkin langsung saja ke videonya, soalnya jawaban mereka sangat beragam. Coba cek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Ramadan dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Saya memaknai kemerdekaan itu sebagai kondisi suatu bangsa atau negara di mana mereka berdaulat, mandiri, dan terbebas dari penjajahan serta tekanan asing atau dari negara lain. Dan kemerdekaan itu bagi saya juga bisa dimaknai sebagai kondisi di mana suatu negara itu rakyatnya bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri, bisa pemerintahan ini dari rakyat untuk rakyat, dan mereka juga bebas dari belenggu dari berbagai aspek, misalnya dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, maupun aspek spiritual atau dalam beragama. Dan kemerdekaan itu menurut saya adalah hak mutlak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk membangun kesejahteraan mereka sendiri. Saya Muhammad Raihan. Prodi mungkin? Prodi saya dari Sistem Informasi Poliban. Poliban ya, baik. Menurut saya arti dari sebuah kemerdekaan itu ya kebebasan atau kemenangan dari sebuah penjajahan. Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Alvin Risakti dari Prodi PPKN Angkatan 23 nih. Apa sih arti sebuah kemerdekaan ya, Saudara Wandi? Yang menurut perspektif saya sendiri nih, kemerdekaan adalah di mana suatu individu atau suatu bangsa itu bebas untuk menentukan arah hidupnya, di mana tidak adanya paksaan dan dominasi oleh pihak tertentu. Jadi kemerdekaan juga kita tuh terbebas juga dari kayak penjajahan fisik, tetapi juga ada namanya kemerdekaan untuk kebebasan berekspresi, berpendapat. Dan apakah itu semua sudah terlaksana di Indonesia? Ya menurut saya sendiri masih agak belum tepat ya untuk kemerdekaan itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais Ramadan. Saya berasal dari kampus Universitas Brawijaya, Angkatan 23, dan untuk program studi yang saya tempuh yaitu S1 Teknik Elektro. Menurut saya kemerdekaan itu merupakan suatu keadaan di mana suatu bangsa atau suatu negara itu bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak tercampur tangan oleh negara-negara lain, entah itu di bidang perekonomian atau pendidikan ataupun secara fisik seperti penjajahan. Itu kita harus terbebas lah untuk dikatakan sebagai sebuah negara atau bangsa yang merdeka. Nah, kemerdekaan juga berarti suatu bangsa itu memiliki kebebasan bagi rakyatnya untuk berpikir, berpendapat, dan berkarya lah demi untuk memajukan bangsanya itu sendiri. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argyanova.
Saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2023. Ya, di sini memang kemerdekaan itu secara artinya luas gitu kan. Tapi kalau kita persempit misalkan dari gambaran kemerdekaan negara misalkan. Kemerdekaan negara itu artinya kita bebas tuh dari segala bentuk penjajahan. Kalau kita bebas merdeka sebagai manusia, itu artinya kita bebas berekspresi. Tetapi tetap ada batasannya, yaitu etika dan moral. Seperti itu, Kak Riswandi. Gimana jawaban mereka? Sangat beragam kan? Mungkin artinya sama mungkin ya, seperti kemerdekaan itu adalah kebebasan. Baik, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu tentang apa sih yang mereka ketahui tentang tokoh Soekarno. Apakah tokoh Soekarno ini sangat berpengaruh di Indonesia saat masa dulu? Kita cek langsung aja ke video mereka. Kalau ditanyakan tentang Soekarno ya, Pak Soekarno ini kan udah diajarkan dalam buku sejarah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Dan setiap di buku sejarah itu dijelaskan bahwa Pak Soekarno ini adalah orang yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika ditanyakan mengenai bagaimana sih Pak Soekarno itu ya dalam pikiran saya Pak Soekarno ini adalah orang yang berjasa. Saya nggak terlalu tahu bagaimana pastinya Pak Soekarno itu, tapi yang pasti wah ini orangnya berjasa nih bagi rakyat Indonesia. Kalau menurut saya Soekarno itu orang yang berpengaruh lah ya, dan bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke menjadi suatu negara, Satu kesatuan gitu ya. ya. Soekarno nih menurut saya pribadi sendiri yang pernah saya lihat kan, bahwa Soekarno itu tokoh penting nih, tokoh nasional yang dimana beliau sebagai proklamator untuk tokoh menyatukan kemerdekaan Indonesia. Karena beliau tuh tokoh yang karismatik, di mana beliau mampu untuk mempersatukan bangsa kita lewat diplomasi. Beliau berjuangnya melalui aksi diplomasi, dan itu semua ya kita lihat bahwasanya beliau pada masa itu menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi nih, Saudara Wandi nih, kita lihat nih ada berbagai kontroversi dari tokoh Bapak Soekarno ini, di mana pada saat beliau menjabat, kalau tidak salah pada saat masa demokrasi terpimpin, nah beliau mengeluarkan kebijakan di mana untuk menjadi presiden seumur hidup. Nah, jadi ya tokoh tuh tidak mungkin kan ada sisi baiknya aja, tapi masih ada juga sisi negatifnya gitu, Saudara Wandi. Oke, untuk berbicara tentang Pak Soekarno sendiri ya, menurut pandangan saya beliau itu sebuah sosok yang sangat amat berwibawa, dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Nah, adapun kita tinjau dari sejarahnya, Pak Soekarno ini bisa dikatakan sangat amat berjasa lah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dibuktikan juga beliau sempat menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Mungkin seperti itu. Soekarno itu adalah bapak proklamasi kita ya gitu kan. Soekarno itu adalah presiden pertama kita ya. Jadi Soekarno ini kalau berhubungan dengan pertanyaan saudara tadi yang pertama, bahwasanya merdeka gitu kan. Jadi beliau ini adalah salah satu yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Nah, gimana dari jawaban mereka mengenai tokoh Soekarno? Beragam bukan? Ada yang menyebutkan bahwa Soekarno itu sangat berpengaruh, ada juga yang menyebutkan sisi negatif Soekarno, tapi tidak secara langsung karena dia takut gitu. Mungkin kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, kita masuk ke segmen yang berikutnya. Dari jawaban mereka tadi nih, saya kepikiran satu peristiwa, yaitu peristiwa konferensi meja bundar.
Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan itu tidak hanya bisa dicapai dengan melalui perang fisik, tetapi juga perang diplomatik. Nah, konferensi bundar ini sangat berpengaruh juga dalam tercapainya sebuah kemerdekaan di Indonesia. Dari peristiwa konferensi meja bundar tersebut, saya mendapatkan sebuah pembelajaran nih bahwa kemenangan itu tidak hanya dapat dicapai dari perjuangan fisik, tetapi juga dapat dicapai dari cara kita berkomunikasi, cara kita bernegosiasi dengan orang gitu. Jadi sebuah kemenangan itu tidak hanya dapat dicapai dari fisik, tetapi juga bisa diusahakan melalui negosiasi dan lain-lain. Baik, selama 1 semester ini mungkin saya sangat mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bu Vivi dan Pak Syahar, mengenai perjuangan bangsa Indonesia di zaman dulu. Jadi di zaman dulu itu bukan hanya terjadi perang fisik saja, tetapi juga perang diplomatik. Bagaimana para tokoh-tokoh zaman dulu itu sangat berjuang untuk menjadikan Indonesia ini negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki peraturannya sendiri terlepas dari penjajah. Mata kuliah ini membuka mata saya secara lebih luas mengenai pola-pola sejarah zaman dulu yang mana ini berdampak pada negara Indonesia pada saat ini gitu. Kesan dan pesan saya untuk mata kuliah ini adalah untuk penugasannya sendiri sangat menantang ya. Ada banyak, beragam, dan macam-macam gitu untuk penugasannya. Dan saya sangat tertarik dengan mata kuliah ini. Baik, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini aja. Mohon maaf kalau banyak salah kata yang saya perbuat, karena saya manusia bukan nabi boy. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.